Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ailsa Naswazalia dari kelas 10 PPLG 3 nomor absen 1 akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, dan implementasi sila Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Chow Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut diterima oleh aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Kesimpulannya, jika ada masalah, cari solusi terbaik dengan mengamalkan nilai Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti asas. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan semua turunan peraturannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Secara tegas, Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar. Pancasila sebagai dasar negara juga digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Maka, disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berlandasan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, agar warga negara bisa memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam suku dan budaya harus mementingkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin penting dalam sila keempat Pancasila yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki makna dari sila kelima tentang pengembangan perbuatan luhur seperti sikap kekeluargaan dan gotong royong. Kesimpulannya, itu kita harus menerapkan sila-sila Pancasila. Nah, yang terakhir itu ada implementasi sila Pancasila, yaitu pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila. Contoh kasusnya, memperlakukan orang yang semena-mena. Solusinya, dengan cara tidak membedakan teman dari segi ras, suku, agama, dan warna kulit, atau yang biasa disebut toleransi. Kesimpulannya, menerapkan Pancasila untuk mencapai tujuan mengamalkan nilai Pancasila. Kesimpulannya adalah menerapkan Pancasila untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Dadah.